Ya, pemirsa, pemerintah kembali menaikkan anggaran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM di tahun 2023. Dari sebelumnya 373 triliun naik menjadi 410 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku UMKM di Indonesia. Pasca pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pembatasan PKM-PAD, akhir tahun lalu Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tanah air. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM segera naik kelas di tengah mobilitas masyarakat yang mulai pulih. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan salah satu dengan meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM menjadi 410 triliun rupiah pada tahun ini dari sebelumnya 373 triliun rupiah. Sebab sektor UMKM dinilai berhasil dalam menyediakan hingga 97% lapangan kerja di Indonesia. Dan diharapkan pada tahun 2024 mendatang, porsi KUR bagi UMKM meningkat menjadi 30% secara nasional. Teten berharap tahun 2023 ini pelaku UMKM mampu menguasai pasar domestik meski di tengah ketidakpastian global yang membuat rantai pasok global terganggu. Dengan demikian, kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi UMKM untuk berjaya di negeri sendiri. Tahun ini kita naikkan KUR 460 triliun. Nah, tahun kemarin kan 373 triliun. Jadi saya akan terus naikkan KUR ini sampai nanti di 2024 kredit UMKM, kredit perbankan untuk UMKM itu 30%. Nah, karena itu kalian harus siap. Kalau enggak nanti nggak salah. Saya dipanggil presiden, dan saya sudah minta sampai 30%. Tapi kalau nanti nggak salah, saya domelin ke Pak Jokowi. Teten menambahkan pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo terkait restrukturisasi cicilan pelaku UMKM agar masih bisa dibantu pada tahun ini. Sebab masih banyak pelaku UMKM yang terkena BI checking akibat tunggakan atau hutang di perbankan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, tahun 2023 anggaran kredit usaha rakyat naik menjadi 410 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Halo, selamat pagi, Bu Sarmila. Selamat pagi Pak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Lama nggak ketemu Pak Pras nih, selamat tahun baru Pak Pras. Baik, selamat tahun baru juga Bu Sarmila. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik ya. Lagi-lagi kita berbincang terkait dengan sektor UMKM. Tadi sudah disampaikan begitu Pak Teten akan menaikkan dari kredit usaha rakyat begitu ya menjadi 410 triliun rupiah. Tapi kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan kinerja sektor UMKM, kemudian penyaluran kredit usaha rakyat juga di tahun 2022 lalu itu seperti apa? Bu Sarmila, silakan. Oke, makasih Mas Pras, makasih Bapak Ibu sekalian yang bersama kita nonton pada pagi hari ini. Saya senang sekali di awal tahun 2023 ini kita mendapatkan angin segar ya, khususnya UMKM dan juga koperasi, bahwa KUR itu tidak lagi hanya 410 Mas Pras, sekarang ini udah 470 triliun saya baca. Wow, nambah lagi berarti. Ya, luar biasa peningkatannya ya, jadi luar biasa nambahnya. Nah, saya pikir ini manfaat KUR ini betul-betul dirasakan ya rasanya oleh baik pemerintah maupun dari pihak UMKM sendiri. Manfaat KUR yang dirasakan oleh kita sebagai pelaku UMKM, yang pertama ini adalah salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah untuk perkuatan daripada tenaga kerja ya. Jadi sekarang ini mengatasi pengangguran. Dan juga dengan adanya KUR ini kita berharap bisa meningkatkan kinerja dan juga produktivitas para UMKM. Karena ujung-ujungnya hampir 56% masalah di UMKM itu katanya permodalan gitu. Jadi ini insya Allah kalau ada KUR ini betul-betul ditambah lagi, insya Allah luar biasa. Dan yang terakhir adalah KUR ini bagian dari kontribusi pertumbuhan ekonomi. Dan kita lihat
Kenapa KUR ini menjadi penting? Di luar sana keadaan ekonomi global sedang naik turun, inflasinya tinggi sekali dan alhamdulillah Indonesia masih terjaga inflasinya. Bahkan kemarin kita dengar dari pidato Pak Jokowi beberapa kali pertumbuhan di Indonesia masih terjaga dan masih 5% itu pertumbuhannya, yang lain sudah minus dan mulai menurun. Jadi harapan kita dengan adanya KUR ini menjadi angin segar untuk meningkatkan kinerja usaha para UMKM di tahun 2023. Gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan posisi yang ada begitu, itu sudah tepat sasaran atau belum masalahnya? Ya, jadi begini Pak Pras, saya pun sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ini kan ada kategori-kategori ya. Oke, Ada di Indonesia ini ada banyak sekali pelaku UMKM-nya berdasarkan klasifikasi usahanya. baik. Ada di bidang pertanian, ada bidang perdagangan, ada bidang produksi, ada bidang-bidang yang kreatif lainnya. Nah, oleh karena itu kita belum melihat secara jelas proporsionalnya nih Pak Pras ya. Jadi kita mungkin ke depan kita akan menilai sama-sama nanti 470 triliun ini itu kan terbagi sebenarnya kepada bank-bank penyalur dan juga ada koperasi. Jadi ada 35 bank penyalur, itu baik itu bank pemerintah dan juga bank dari pembangunan daerah ya, di masing-masing BPD daerah juga ikut terlibat. Dan itu saya melihat sendiri itu koperasi itu ada 2 koperasi yang udah mulai menyalurkan KUR, dan ada juga dari finance, ada 3. Oke. Nah, setiap penyalur KUR ini mereka punya segmentasi itu Pak, segmentasi target marketnya. Nah, saya belum melihat, nanti coba kita bikin mungkin setelah 1 kuartal ya Pak Pras, kita lihat penyaluran KUR yang 470 ini banyaknya di sektor apa. Jadi merata atau tidak meratanya saya belum bisa ngomong hari ini gitu Pak. Oke, dan kalau kita lihat dengan upaya tadi 470 misalnya Anda katakan begitu untuk penyaluran kredit usaha rakyat, bagaimana dengan pengklasifikasian yang sudah Anda sampaikan tadi? Apakah juga masih akan berlaku sama di tahun 2023 ini sehingga benar-benar bisa mengentaskan lagi bicara mengenai pengangguran, kemudian kualitas dan daya saing UMKM sendiri begitu di tanah air? Ya Pak, jadi saya melihat KUR yang 470 ini yang terbesar itu di KUR mikro ya Pak ya. Oke, Ya di KUR mikro yang notabene mereka sampai 50 juta, itu banyak sekali itu, banyak sekali. Nah, yang KUR-nya di atas yang kecilnya itu dia porsinya mungkin sampai 35%. Jadi 60% kita harapkan KUR-nya ini KUR mikro ya Pak, yang 50 juta ke bawah itu. Kemudian nanti ada juga KUR untuk TKI, para tenaga kerja. Nah, KUR-KUR inilah yang nantinya saya lihat porsi-porsi terbesarnya itu adalah di produksi ya, dan juga di perdagangan. Tetapi saya melihat karena resikonya nggak mau terlalu besar, saya melihat perbankan masih banyak masuknya di bidang perdagangan gitu Pak, daripada produksi. oke. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, dengan anggaran yang sebesar itu, kalau kita bicara mengenai prioritas begitu, Anda inginkan apakah memang di mikro saja, lantas bagaimana dengan kesiapan akses stabilitasnya sendiri begitu, sehingga dana ini bisa segera tersalurkan nih untuk UMKM yang mikro tadi? Ya, saya sih berharap ya Pak, tidak hanya yang mikro yang diprioritasin Pak, sampai 60% misalnya. Kalau bisa proporsional ya. Oke, Karena saya pengennya kalau boleh kecil dan menengah juga dilibatkan gitu. Wabil khusus yang menengah, ketika menengah dikuatin juga yang kecil dan mikronya juga terbawa. Nah, ini belum kelihatan. Apa karena banyak sekali juga yang lapor ke saya, Bu Sarmila, kita kalau yang kelas menengah juga sekarang kesusahan, ini malah lebih digalak, lebih banyak beban-bebannya gitu daripada yang kecil dan menengah. Jadi kalau kecil dan menengah ini eranya maju nih Pak. Kalau yang buat yang kecil dan mikro ini oke. eranya maju. Yang menengahnya nafasnya masih agak lebih panjang gitu Pak. Jadi Oke. sementara di Indonesia ini harusnya kita juga beri proporsional untuk yang menengah, kelas menengah gitu. Baik, nah ini kita lihat kendala-kendalanya apa saja yang dihadapi oleh sektor UMKM usaha yang menengahnya begitu kalau dibandingkan dengan mikro yang menjadi fokus dari pemerintah. Berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan jumlah debitur dari kredit usaha rakyat. Ya, kita lihat sejauh mana perkembangannya, datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Data ini dari tahun 2015 begitu ya, dari SIKP Kementerian Keuangan sampai dengan 22 Desember 2022. Ya, tahun 2015 hanya sekitar 1 juta kredit usaha rakyat yang disalurkan, kemudian terus bertumbuh begitu ya untuk penyaluran KUR yang juga menjadi fokus dari pemerintah. Tertinggi di tahun 2021 ada 8,4 juta kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada penerima. Kemudian di tahun 2022 sampai dengan 22 Desember 8,3 juta jumlah debitur dari kredit usaha rakyat. Berikutnya, dari sisi nilai akad penyaluran KUR sendiri seberapa besar? Ini juga sama dari tahun 2015 sampai dengan 2022 dan trennya terus mengalami kenaikan. Tertinggi di tahun 2022 itu 356,3 triliun rupiah. Jadi memang melihat tren tahun 2023 ini yang terus bertambah, ya kita lihat bahwa grafis akan terus menanjak ini untuk kepedulian pemerintah ya terhadap kredit usaha rakyat yang memang menjadi penyokong ataupun penopang dari pertumbuhan ekonomi nasional secara luas begitu ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 kemarin. Dan selanjutnya sektor-sektor yang menerima ya kredit usaha rakyat itu mana saja per 27 Desember 2022. Ada pedagang besar eceran, itu ada 172,1 triliun rupiah, menyusul pertanian, perburuan dan juga hutan 116,9 triliun, industri pengolahan 31,4 triliun, jasa masyarakat dan sosial 25,5 triliun dan akomodasi, makanan kemudian minuman 16,6 triliun rupiah. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Ya, Bu Sarmila, kalau kita lihat dengan data yang tadi sudah disampaikan, memang dari jumlah debitur yang terus bertambah, termasuk juga nilai akad ya dari KUR ini, Anda melihat potensi ini memang benar-benar termanfaatkan dengan baik, dalam artian terserap cukup baik begitu. Anda melihat juga apakah ini efektif bagi sektor UMKM juga dalam menghadapi tekanan ekonomi global maupun domestik. Ya, Pak Pras, kalau saya lihat tadi totalnya anggaplah 9 juta. Kalau kita mau hitung-hitung kasar 10 juta lah kita anggap mereka yang sudah mendapatkan akses KUR. Sementara jumlah pengusaha di Indonesia yang kelas mikronya aja udah 64 juta ya Pak. Yang mikro aja udah 64 juta. Belum lagi yang kelas kecil dan menengah. Nah, kalau kita hitung dari kasarnya tadi 10 juta per 75 juta, itu 75, saya hitung ya, 10 per 75 juta dikali 100%. Itu baru 13% ya dari seluruh pengusaha yang bisa mengakses KUR ya Pak. Baru 13%. Nah, belum dari 50%. Berarti masih banyak lagi PR kita ini Pak Pra. Itu dia. Nah, tahun 2002 dampaknya ya kalau ditanya dampak secara nasional ya bisa nggak langsung boom kelihatan ya Pak. Ya nggak mungkin kelihatan kayak ibaratnya dari 100% 13% gitu kan Pak. Jadi itu mungkin dampaknya dapat tapi nggak yang aksesnya terbesar banget. Jadi kalau memang ditambah lagi itu kita malah senang lagi gitu, makin banyak orang yang dapat. Kalau hanya 10 juta orang yang dapat KUR ini nggak menarik kalau menurut saya, harus tambah lagi next time. Gitu. Nah, Kadin melihat sebenarnya ada bottleneck di mana begitu? Kalau misalnya ini baru sekitar 13% dari total jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia begitu. Anda melihat apakah memang dari sisi tadi aksesibilitas ke sektor perbankan karena ini adalah usaha informal misalnya atau ada hal lain? Ya, saya rasa Pak, mungkin menurut saya ya, ini mungkin nanti masih ada riset yang khusus ya Pak. Saya melihatnya di Indonesia ini pelaku usaha mikro itu kan atau kecil itu dia 2,5 miliar ke bawah ya Pak ya. 2,5 miliar omsetnya per tahun ke bawah ya. Nah, yang asetnya maksimal 500 juta. Jumlahnya itu kira-kira 64 juta orang ini kan. Nah, yang sekarang diberikan itu sekitar 10 juta unit usaha. Nah, kira-kira lah seperti itu. Nah, saya berharap ke depan
untuk mengakses KUR ini dokumentasi dan juga administrasi serta pendampingan untuk mengakses KUR ini lebih dibuka lebar sehingga enggak banyak orang yang bisa mengakses program ini gitu Pak. Sekarang ini kan banyak yang terkendala misalnya dokumennya udah nggak update atau tidak valid. Nah, sekarang ini kan setiap tahun nih kalau kita boleh jujur nih Pak, hampir setiap tahun sebagai pengusaha harus renewal dia punya administrasi. Baik Oke. itu administrasi surat menyurat lah segala macam. Nah, kita pengennya kalau bisa tuh di beberapa negara Pak, kalau memang dia sudah bikin satu kali izinnya, udah nggak usah renewal tiap-tiap tahun gitu kan, atau per 5 tahun renewalnya. Itu juga mungkin itu bagus untuk kita salah satu solusi juga untuk nanti ke depan supaya banyak orang yang bisa mengakses daripada program ini, gitu Pak. Memang kalau kita lihat tantangan dan PR-nya juga masih banyak. Tapi kalau kita lihat tadi dengan beberapa langkah pendampingan, kemudian dokumentasi yang harus diperbaharui setiap tahun, tapi kan pemerintah juga mengejar NIB tadi. Bahkan ini 1 jutaan begitu yang akan ditargetkan. Apakah ini sudah tercapai dan sesuai dengan harapan dari teman-teman pelaku usaha juga? Ya, menurut saya Pak, yang masih kurang kita pendamping Pak. Hmm, Pendamping yang sekarang ini adalah pendamping dari kementerian-kementerian yang jumlahnya terbatas. oke. Oleh karena itu perannya Kadin saya ini Hmm, menjadi tantangan saya juga nih Pak, hasil kita wawancara hari ini nih, ke oke. depan ini kelihatannya kita akan perkuat untuk pendampingan untuk mengakses KUR yang dari swasta, maksudnya inisiasi dari masyarakat, bukan hanya berharap dari Hmm. pihak pemerintah. Nanti mungkin pendamping-pendamping inilah nanti akan bergerak bersama-sama para penyalur KUR ya, bisa bank, bisa koperasi, bisa lembaga finance itu Pak. Ini menjadi tantangan kita bersama lah Pak. Oke, ini kalau kita bicara mengenai mekanisme pendampingannya sendiri, apakah mereka juga memang butuh satu perhatian yang intens dalam artian apakah Iya. mereka juga diberikan pemahaman bahwa ini loh yang dibutuhkan pada saat kita ingin mengakses perbankan untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat atau sebenarnya mereka sudah tahu cuman memang belum bisa bergerak dengan leluasa karena tadi keterbatasan akses stabilitasnya. Ya Pak, pendampingan yang kita harapkan ini memang harus intens, Hmm, plus klaster ya. Kalau kita lihat oke, tadi kurnya itu banyaknya di perdagangan kan Pak. betul. Sementara kita banyaknya yang ikut di Kadin ini lebih ke produksi Pak, lebih ke industri ya. Kita kan namanya Kamar Dagang dan Industri gitu Pak. Perdagangan udah beres. Nah, Oke. industrinya ini yang masih perlu. Nah, bagaimana industri-industri yang berbasis daripada bahan baku lokal atau Hmm, dari dalam negeri Indonesia itu patut mendapat prioritas KUR hendaknya Pak. Karena tadi industri itu kita masuk masih yang basic ketiga Pak daripada yang lain gitu ya Pak. oke. Nah, bagaimana ke depan ini masyarakat Indonesia bisa membeli barangnya sendiri, memperdagangkannya itu barang lokal sendiri, tidak lagi Yes. barang-barang import yang diperdagangkan. Dan barang-barang import yang diperdagangkan itu boleh mendapatkan KUR, itu menarik lagi kan Pak. Jadi KUR-nya balik ke luar negeri gitu Wah. Wah, jangan dong. Memang kalau kita lihat tadi perdagangan besar eceran yang memperoleh sektor penerima KUR tertinggi. Berikutnya pertanian, perburuan, hutan, kemudian industri pengolahannya di posisi ketiga. Jadi memang masih ada beberapa hal yang harus dikencangkan lagi begitu dari sisi hulunya sehingga mereka pada saat produksi dananya juga sudah ada, kemudian mereka juga ada marketnya sesuai dengan harapan dari KUR yang ditambah ini adalah meningkatkan daya saing, kemudian UMKM yang naik kelas. Ya, Bu Sarmila, kalau kita bicara mengenai industri hulu lah, kalau UMKM begitu yang Anda fokuskan tadi seharusnya juga mendapatkan perhatian dan porsi yang cukup kuat mengingat ini adalah dari sisi produksinya, awalnya dari produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Bagaimana Anda melihat juga fokus pemerintah ke arah sana? Apakah juga ini kaitannya dengan UMKM yang menjadi perhatian dari KUR 470 triliun ini juga bisa terserap kepada mereka? Karena tadi Pak Teten sudah menyatakan kalau tidak terserap beliau yang dimarahi Pak Jokowi ini. Silakan. Ya, senang sekali Hmm. Pak Pras pagi ini kita mendapat pencerahan sama-sama. Sebenarnya dengan Ya, ada diskusi ini pun saya jadi diskusi dalam hati saya juga, dalam diri saya oke. sendiri. Ya, jadi begini Pak Pras, kita senang sekali 470 triliun ini betul-betul KUR di 2023 ini diluncurkan dan diberikan kepada UMKM dan koperasi. Nah, yang menarik menjadi critical point, saya Oke. berharap ini menjadi ekosistem Pak. Bagaimana
dengan adanya stimulus KUR ini, sebuah ekosistem yang penguatan ekonomi dalam negeri ini menjadi kuat. Tidak lagi barang-barang dari luar dan dari perusahaan-perusahaan dari asing yang mungkin ya nanti KUR-nya itu jadi ke sana. Bagaimana kita membesarkan produk lokal kita menjadi tuan di negeri kita. Itu yang Betul. menjadi apa ya, menjadi base untuk kita titik balik daripada KUR yang 470 triliun ini. Nah, saya kepengen sekali Pak industri lokal yang berbasis dengan bahan baku lokal, pertanian dan lain sebagainya itu kita perkuat. Jadi kalau bisa dalam pemberian KUR dia harus ada ekosistem yang dibangun. Misalnya Ibu A misalnya jualan perdagangan. Oke, Ibu perdagangannya perdagangan apa? Misalnya saya perdagangan makanan lah, misalnya makanan snack gitu. Oke, kalau gitu nanti kalau bisa dari penyalur bank ataupun pihak penyalur KUR akan melihat ujungnya siapa nih yang mau menjual ke ibu ini ya, yang tadi jualan snack ini. Oke. Nah di situ mungkin yang orang yang di ujung itu juga mendapatkan KUR. Jadi kalau bisa ada ekosistem gitu. Nah Oh kita iya, lihat yang iya. ujungnya, yang tadinya dia tadi kamu kan anggaplah Ibu Ani yang jualan kerupuk. Iya. Oke, kamu jualan ke Ibu Ani, kerupuknya dibuat dari apa? Oh, saya dari seafood, dari saya punya pertanian, saya punya tepung. Oke, industri itu yang mungkinnya nanti bisa dikembangin dan jadi tidak hanya si Bu Ani yang dapat, tapi ibu yang satu lagi juga dapat atau industri yang di belakangnya Bu Ani itu juga terbackup dan itu dilihat. Kalau itu memang betul-betul produknya dalam negeri atau lokal, itu industrinya harus dibantu Pak secara langsung gitu. Oke, sehingga apabila ekosistem ini terbentuk berarti nanti akan lebih mudah kalau kita bicara mengenai tata kelolanya justru ya dengan hulunya yang sudah bisa mendapatkan KUR, kemudian penjualnya juga bisa mendapatkan KUR, nanti ujung-ujungnya juga ini akan simbiosis mutualisme begitu ya Bu Sarmila? Iya, jadi saya ngelihat kalau ini bener jalan, ini cakep banget Pak. Jadi Oke. industri lokal kita akan hidup. Jangan hanya sebatas memberikan KUR aja udah, asal namanya pedagang dikasih aja duit gitu kan, memenuhi plafon segala Oke. macam dikasih aja duitnya gitu. Tapi nggak dilihat efek belakangnya, ibu ini mendapatkan barang dari mana, dari belakangnya itu Oke. siapa. Nah, kalau bisa malah kalau perlu kalau mereka perdagangan Iya. dia dalam negeri itu bahan bakunya dalam negeri itu dapat prioritas utama itu Pak. Gitu. Itu dia. Posisi Kadin Indonesia bagaimana begitu untuk bisa meningkatkan lagi kualitas, kemudian daya saing dan naik kelas dari UMKM kita. Sehingga ini benar-benar terwujud benar-benar juga di tahun 2023 ini Bu Sarmila. Ya, saya Pak habis rapat dengan Bapak nih minggu depan saya mau rapat juga nih nanti di Kadin. Oke. Saya akan gerakkan industrinya itu karena saya melihat industrinya malah yang masih kecil ya, mengakses KUR ya Pak. Jadi saya melihat tadi perdagangan yang paling tinggi. Oke, perdagangan sudah oke, sekarang industrinya yang harus kita kuatkan untuk bagaimana mengakses KUR. Oke. Dan nanti kita akan bekerjasama sama seluruh Kadinda seluruh Indonesia bagaimana industri-industri apa nih yang bisa dibantu untuk mengakses KUR yang nantinya bisa sinergi dengan ibu-ibu atau yang di garda terdepan di perdagangan itu Pak. Oke. Terakhir optimisme Anda terkait dengan sektor UMKM di Indonesia dengan dibanjirinya dana kredit usaha rakyat tadi? Ya bagus, tapi walaupun hanya 13% tuh ya Pak, kalau kita hitung-hitung masih oke lah Oke. daripada enggak. Ya, jadi tiap hari akan meningkat terus. Dan berarti Pak, dari kita omong-omong pagi ini, finansial itu memang menjadi krusial karena ternyata masih banyak yang belum mengakses uang, Perbankan. kan, Pak. Iya, iya. Akhirnya memang betul, pemerintah hanya bisa bantu sampai 13-15% aja dari seluruh pengusaha yang ada gitu kan. Oke. Untuk KUR ini ya, harus fokus di KUR ini. Baik, itu dia. Berarti diharapkan juga peran serta semua masyarakat begitu ya, asosiasi seperti Kadin Indonesia dan aktifnya sendiri dari pelaku UMKM untuk bisa mereka mengakses perbankan dan permodalan tadi tentunya ya untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Baik, Bu Sarmila, terima kasih banyak ini atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Sarmila. Makasih Pak Pras, makasih semua. Assalamualaikum.